Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Siang, Ibu. Alhamdulillah baik. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi situasi pandemi COVID seperti ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Afifah. Apa Afifah hadir? Ya, Fitria Wahida. Hadir, Bu. Nur Azizah. Hadir, Ibu. Nur Sifa tidak ada ya? Nur Sifa sedang bergabung, Bu. Oh, iya. Lalu yang terakhir ada Nurul Fatimah. Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi meskipun hanya bisa melalui daring, tapi Ibu harap teman-teman dapat bersemangat dalam menjalankan pembelajaran saat ini. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran atau pembahasan hari ini, Ibu akan sedikit memberikan motivasi buat teman-teman semua nih. Ini sebuah motivasi dari Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, dari motivasi tersebut, Ibu harap kalian tetap semangat, terus mencari tahu, haus akan ilmu, dan memperdalam ilmu untuk selalu belajar, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Pada hari ini, kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum bilangan pecahan itu apa? Nah, belum, Bu. Oke, Ibu izin share screen ya. Nah, karena tadi ada yang belum tahu apa itu pembelajaran bilangan pecahan, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu bentuk umumnya adalah A per B. A itu disebut pembilang, dan B itu disebut penyebut. B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Nah, jenis-jenis pecahan itu ada pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebutnya, A kurang dari B, di mana pecahan murni ini masuk ke dalam salah satu jenis pecahan biasa. Adapun contoh dari pecahan murni ini seperti 2/3, 4/7, 1/5, maupun 3/18. Nah, yang kedua ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari nilai penyebutnya, atau A lebih besar dari B. Adapun contoh dari pecahan tidak murni ini antara lain 5/3, 4/3, dan 11/7. Lalu yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, bilangan ini adalah salah satu jenis atau bentuk nilai pecahan dengan penyebut yang 10, 100, dan seterusnya. Penulisan bilangan ini memakai tanda koma. Contoh dari bilangan ini seperti bilangan persepuluhan. Misal 2/10 ditulis 0,2 karena 2 dibagi 10 0,2. Dan yang kedua ada bilangan perseratusan. Misalnya ada 25/100 ditulis 0,25. Dan yang keempat ada pecahan campuran. Bilangan ini adalah salah satu jenis bilangan pecahan yang mana terdiri dari bagian bulat serta pecahan. Bilangan ini bisa berbentuk C, A per B, dengan C adalah bilangan bulat, lalu A per B adalah pecahannya. Contoh dari bilangan ini seperti 1/4, dengan 1 adalah bilangan bulat, sedangkan 1/4 adalah bagian pecahan. Yang kedua ada 2/3/4, dengan 2 adalah bilangan bulat, sedangkan 3/4 adalah bagian pecahan. Nah, bilangan ini bisa diubah untuk kepecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan bagian bulat dengan penyebut, kemudian dijumlahkan dengan pembilang.
Dan yang kelima ada pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini adalah bilangan pecahan yang adalah 2 ataupun lebih pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang serta penyebut sama. Contohnya saja ada bilangan pecahan 2/5 dan 4/10. Dua bilangan tersebut adalah pecahan senilai. Nah, 2/5 ini adalah perbandingan pembilang serta penyebut adalah 2/5. Nah, yang kedua ada 4/10. Perbandingan pembilang serta penyebutnya adalah 4/10 sama dengan 2/5. Nah, bentuk-bentuk pecahan, di sini ada contohnya, ada pecahan biasa yaitu 1/2, 3/2, 1/5. Ada pecahan campuran, contohnya 21/2, 71/5. Pecahan desimal, contohnya adalah 0,56 dan 0,6%, yaitu simbolnya dengan 25% atau 5%. Lalu bagaimana sih cara mengurutkan bilangan pecahan? Nah, mengurutkan dengan penyebut sama. Contohnya ada pecah-pecahan seperti 2/8, 6/8, 3/8, 5/8, dan 1/8. Mengurutkan pecahan-pecahan tersebut bisa dengan memperhatikan atau memperlihat pada pembilang. Hal itu karena penyebut punya nilai yang sama, sehingga urutannya dari yang paling kecil yaitu 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, dan 6/8. Lalu bagaimana cara penyebut yang berbeda? Misalnya 3/4, 2/3, dan setengah. Mengurutkannya adalah dengan menyamakan penyebut. Nah, bila beberapa pecahan di atas bisa disamakan penyebut, akan menjadi 9/12, 8/12, 6/12. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mengurutkannya dengan melihat pembilang 6/12, 8/12, dan 9/12. Tidak hanya dengan cara itu, kita juga bisa cara membandingkan pecahan-pecahan tersebut memakai konsep pertidaksamaan pecahan. Dan mengurutkan dengan jenis berbeda. Mengurutkan pecahan ini adalah dengan cara mengubahnya ke bentuk yang sama. Misalnya kita akan mengubah ke bentuk desimal, maka didapat 4/10, 4/10 sama dengan 0,4 atau 0,40. Nah, ini adalah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu misalkan di sini ada A plus B tambah C plus D, sama dengan AD sama per BD ditambah BC per BD, maka AD plus BC per BD. Nah, langkah-langkahnya itu adalah, langkah yang pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut itu adalah angka yang membagi dan letaknya ada di bawah, sedangkan pembilang adalah angka yang dibagi dan letaknya di atas. Jadi, kalau misalnya ada pecahan 3/4, maka penyebutnya adalah 4 dan pembilangnya adalah 3. Istilah pembilang dan penyebut ini harus selalu diingat ya. Dalam menyamakan penyebut, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah dengan mencari nilai KPK dari penyebut sebelumnya untuk dijadikan penyebut yang baru, dan cara yang kedua dengan langsung mengalihkan penyebutnya. Lalu langkah yang kedua yaitu kita mencari pembilang setelah disamakan penyebut. Nah, setelah itu kita mencari nilai pembilangnya dengan cara membagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut yang lama. Lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang sebelumnya. Yang ketiga, langkah ketiga, yaitu kita mengoperasikan pecahan tersebut untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini langkah-langkahnya sama. Nah, pengurangan juga sama. Dapat dilakukan seperti dalam penjumlahan pecahan, yaitu dengan cara A per B dikurang C per D sama dengan AD per BD dikurang BC per BD sama dengan AD dikurang BC per BD. Jika perlu, samakan penyebut pecahan-pecahan yang diberikan, kemudian kita kurangi pembilangan-pembilang pecahan, dan biarkan penyebutnya tetap. Nah, misalkan contoh soalnya adalah, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut ini. Di sini ada contoh 2/3 plus 3/5/10 dikurang 3/4. Yang pertama kita kerjakan, yaitu kita yang pecahan campurannya terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 10/5, yaitu jadi 35/10.
Maka kita samakan penyebutnya dulu dengan 60, maka hasilnya menjadi 3/25 per 60. Cukup mudah, bukan? Udah, Bu. Oh, Bu. Alhamdulillah. Untuk operasi perkalian pecahan, kita hanya perlu mengalihkan pembilangnya dan mengalihkan penyebutnya. Misalkan ada A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Nah, contohnya di sini ada 1/2 dikali 4/3 sama dengan 1 dikali 4 per 2 kali 3 sama dengan 4/6. Nah, untuk operasi pembagian pecahan, kita caranya dengan mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembagiannya. Lalu, ubah tanda pembagian menjadi tanda perkalian. Misalkan 1/2 dibagi 4/3 sama dengan kita kali silang. Yang A menjadi yang C jadi D, D jadi C. Jadi 1 kali 3 per 2 kali 4 sama dengan 3/8. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan hasil perkalian dan pembagian berurutan berikut. 3/5 dikali 2/3 dibagi 15/100. Bagaimana caranya? Pertama kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. 3 kali 2, 6. 5 kali 3, 15. 6 dibagi. Nah, habis itu kita putar jadinya hasilnya adalah 600/225. Kita sederhanakan dengan dibagi 75 menjadi 8/3. Lalu kita perkecil kembali menjadi 2/3. Nah, di sini Ibu mempunyai latihan soal. Yang pertama, hasil dari 1/1/2 kali 3/4 adalah siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya, Bu. Iya, Fitri ya. Berapa? Jawabannya 9/8. Ya, betul sekali Fitri ya. Nah, yang kedua, di sini ada 1/2 ditambah 1/3 adalah siapa yang bisa jawab? Iya, saya, Bu. Berapa, Afifah? 5/6. Iya, betul sekali Afifah. Terima kasih. Ya, Ibu. Nah, hasil dari 1/1 dikali 3/4 adalah 3/2 dikali, yang pecahan campurannya kita menjadi pecahan biasa, yaitu 3/2 dikali 3/4 menjadi 9/8. Nah, yang untuk kedua, cukup mudah untuk kita samakan dulu penyebutnya menjadi 6. 6 dibagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. Oke. Materi hari ini sudah selesai. Selanjutnya silakan kita membuka Edmodo-nya, Edmodo masing-masing. Oke, silakan dicek Edmodo-nya. Ibu telah men-share link YouTube untuk sebagai materi tambahan kalian untuk belajar. Nih, kalian bisa mengklik dan melihat apa saja itu pengenalan mengenai materi pecahan. Bersama kakak di channel Live Class. Nah, pada video kali ini kita akan mulai belajar tentang yang namanya bilangan pecahan. Pada video kali ini kakak akan membahas tentang pengenalan pecahan, bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan, juga bentuk lain dari pecahan yaitu desimal, persen, dan per mil. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Live Class, nanti tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Juga nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih playlist sehingga teman-teman bisa belajar pecahan dari awal sampai akhir. Jadi apa sih pecahan? Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang. Oke, nanti kalian bisa nonton sendiri melalui link yang telah Ibu kirimkan di Edmodo. Selanjutnya, Ibu juga telah men-share LKPD untuk kalian kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian kerjakan. Kita mulai sekarang dan Ibu tunggu 15 menit.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan ya. Jangan malu dan jangan sungkan. Lupa juga, Ibu telah men-share evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah, supaya Ibu tahu kalian paham atau tidak tentang materi bilangan pecahan ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Tanya apa tuh? Saya masih kurang paham membedain pecahan sama penyebut itu gimana ya? Pecahan sama penyebut, pembilang sama penyebut mungkin ya. Kalau pembilang itu letaknya misalkan di sini nih, contohnya ya, ada 2/3. Pembilang itu yang ada berada di atas. Kan misalkan tadi yang telah Ibu jelaskan, bentuk umum dari bentuk pecahan yaitu A per B. Maka ini kita anggap A per B. A-nya itu adalah 2 dan B adalah 3. Jadi penyebutnya itu, pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 3. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Oh iya, teman-teman semua tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, pakai double masker, hand sanitizer, dan jaga jarak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darling, I love you, I love you, I love you, I love you.